Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus. Saya berasal dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membuat video resensi buku novel untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Pak Salman Alade, MPD. Baiklah, sebelum kita masuk pada inti dari pembahasan ini, marilah kita kenali dulu buku apa yang saya resensi, yaitu buku yang berjudul Sesuk. Penulis Terelie, kategori buku ini bergenre horor. Penerbit PT Sabak Grip Nusantara, Depok, Jawa Barat, cetakan 24 Agustus 2022. Tebal buku 329 halaman, harga buku 89.000, SBN 978 623 99878 86, dimensi 14 kali 21 cm, berat 0,4 kg. Terelie adalah salah satu penulis yang paling terkenal di Indonesia. Nama aslinya adalah Darwis, tetapi ia disebut Terelie. Darwis lahir pada tanggal 21 Mei 1978 di Pedalaman, Sumatera Selatan. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara yang berasal dari keluarga petani. Ada banyak karya Terelie, diantaranya ada Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Bumi Negeri Para Bedebah, Tentang Kamu, Hujan, dan masih banyak lagi. Terelie mengusung gaya penulisan berbeda dalam novel ini. Jika di novel sebelumnya dia banyak menggunakan gaya bercerita langsung dengan POV 1/3, di novel ini dia menggunakan gaya penulisan diari yang sang tokoh utama gadis. Jadi jika teman-teman membaca novel ini, kalian akan mendapat sensasi membaca diari anak kelas 6 yang spesial, tentu dengan tidak mengurangi dari cerita itu sendiri. Prestasi Terelie pada tahun 2005 melalui novel Hafalan Sholat Delisa, ia telah menerbitkan lebih dari 50 buku dalam sepanjang karir penulisannya. Perbandingan dalam karya serupa dengan karya ini amatlah berbeda, karena memang sudah kita tahu novel ini yaitu novel terbaru. Novel ini membuat kisah jalan cerita susah ditebak, yang pada awalnya cerita itu tidak membuat hal-hal yang menarik jika dibandingkan akhir dari cerita ini. Baiklah, kita akan masuk ke topik pembahasannya. Dia bisa kemanapun dia mau, tidak bisa dikurung. Dalam resensi buku ini saya mengambil judul Ketakutan di Alam yang Berbeda. Dia tidak bisa kemanapun yang dia mau, tidak bisa dikurung, dia bisa pergi kapanpun dia ingin pergi. Tidak ada pintu dinding yang bisa menahannya. Jangan dibicarakan, jangan dibahas, dan jangan diganggu, maka mereka tidak akan mengganggu kita. Sesuk, kamu akan tahu apa dan kenapa. Kamu akan tahu siapa dan mengapa semua kejadian. Semoga itu belum terlambat. Beberapa bulan lalu di fanpage Facebook, Terelie mengumumkan bahwa sang juru tulis akan segera merilis novel terbaru berjudul Sesuk. Dilihat dari namanya mengindikasikan bahwa novel ini akan membawa nuansa horor di dalamnya. Apalagi dalam pengumumannya tersebut Terelie menaruh face cover yang menggiring opini bahwa novel ini benar-benar bergenre horor. Namun beberapa hari menjelang sesudah perilisan, Terelie menginformasikan bahwa novel Sesuk ini bukan horor. Dia menjanjikan bahwa novel ini bergenre unik dan ditulis agar pembacanya merasa deg-degan ketika mengalami kalimat demi kalimat. Hal tersebutlah yang membuat saya menjadi ikut ketika novel ini berada dalam masa awal bulan ini. Dengan apa yang kita janjikan, sang penulis dan pembaca novel terdahulunya yang selalu membuat kita berpikir, merenung, mungkin novel ini akan terasa lebih berbeda dari novel-novel sebelumnya. Baiklah, saya akan mereview novel ini. Cerita novel ini berkisah tentang keluarga gadis yang pindah dari rumah yang ada di kota ke rumah besar di perkampungan. Diketahui rumah tersebut baru dibeli oleh ayah gadis beberapa tahun ke belakang. Mereka memilih pindah karena ada sebuah kejadian di rumah lama yang cukup membuat bergidik tragis. Keluarga mereka berjumlah 5 orang, terdiri dari ayah, ibu serta ketiga anaknya gadis bagus dan ragil. Membaca deskripsi dari rumah baru keluarga gadis ini, muncul prasangka awal dari saya
bahwa rumah ini adalah bekas panti asuhan karena rumah ini cukup besar dan dengan 2 lantai, lantai bawah memiliki 6 kamar dan lantai atas memiliki 8 kamar. Prasangka saya ini sedikit benar dengan penjelasan kepada kepada Bagus dan Gadis pada halaman 61 mengenai sejarah rumah baru Gadis. Silakan teman-teman baca sendiri novelnya. Satu karakter yang membuat saya iri ialah karakter Bagus. Seorang anak 6 tahun yang super jenius, otaknya melampaui orang dewasa. Dia bisa memikirkan hal-hal yang luput dari pandangan orang biasa. Fun fact, Bagus adalah gembok dalam cerita ini, sementara Gadis mencari kuncinya. Kemudian pertanyaan awal yang saya mengenai pilihan cover terjawab pada sebuah adegan Gadis berangkat sekolah pada halaman 53. Ternyata pohon yang digambarkan di cover adalah interpretasi nyata dari pohon besar yang dianggap angker oleh warga kampung. Pohon ini terletak antara rumah Gadis dan rumah Tiur. Ada sebuah nasihat yang saya suka dari novel Sesuk. Waktu berjalan tidak terasa, ratusan tahun berasa sekejap mata. Waktu melesat secepat itu. Tiba-tiba anak kalian tumbuh besar. Tidak lagi masa kanak-kanak itu. Boleh jadi saat itu justru kalianlah yang rindu dengan masa kanak-kanak mereka. Nasihat kepada orang tua yang harus selalu mendidik anak mereka, yang harus memanfaatkan waktu terbaik mungkin dengan anak-anak mereka. Karena jika orang tua abai kepada anak mereka sendiri, maka hanya tinggal penyesalanlah yang didapat. Baiklah, terima kasih. Hanya dari itu video singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.